Kalau untuk peluang A atau B, ini dilambangkan dengan bentuk seperti U. Ya, jadi A atau istilahnya bisa juga dibilang gabung B. Sama, peluangnya adalah peluang A ditambah peluang B. Contoh di sini ada pelemparan sebuah mata uang. Jadi peluang gambar atau angka adalah peluang gambar ditambah peluang angka. Peluang gambar adalah setengah dan peluang angka adalah setengah. Jadi kalau digabung, dijumlahkan sama dengan 1. Nah, sedangkan peluang pelemparan sebuah dadu, di sini peluang ganjil atau genap. Nah, kalau dibilang ada kata-kata atau, berarti ada informasi tentang penjumlahan, ya. Jadi di sini peluang ganjil ditambah peluang genap. Setengah ditambah setengah sama dengan 1. Nah, setengahnya di sini adalah karena dadu ganjil, dadu yang sisi atau mata dadunya itu adalah ganjil 3/6 kan, ditambah yang genap 3/6. Jadi kalau diperkecil jadi masing-masing setengah. Di total adalah 1. Itu adalah azas yang pertama, ya, peristiwa yang saling meniadakan atau mutually eksklusif. Nah, sedangkan yang kedua, peristiwa yang komplement. Nah, di sini adalah peluang A. Di sini seperti ada garis di atas A bar, ya. Istilahnya ini sama dengan 1 minus peluang A. Peluang A atau peluang A bar sama dengan peluang A ditambah peluang A bar sama dengan 1. Contohnya di sini ada satu set kartu bridge dan peristiwa A adalah terambilnya kartu as. Nah, ini teman-teman kita lihat satu set kartu bridge itu ada berapa kartu? Ya, betul, 52. Nah, dari 52 ini kita tahu ada berapa jenis gambar? 4, betul. Tadi dari scope, heart, diamond, dan satu lagi apa? Tree, ya, yang seperti pohon. Oke. Nah, di sini kalau dibilang terambilnya kartu as, berarti ada berapa as? Betul, ada 4. Nah, maka dari itu di sini peristiwa A terambilnya kartu as. Peluang A-nya adalah 4/52. 4 dari jumlah as dibandingkan dengan 52. 52 itu total dari kartunya. Nah, sedangkan di sini peluang A bar sama dengan 1 dikurangi 4/52. Maka diperoleh 48/52. Ini adalah peluang A bar. Maka peluang A ditambah peluang A bar sama dengan 1. Jadi kalau teman-teman ya menghitung peluang itu paling kecil adalah 0, paling besarnya 1. Jadi nanti kalau dalam perhitungan teman-teman nemu 1 lebih atau minus, berarti salah hitung. Ya, jadi kalau dalam peluang itu antara 0 sampai 1. Oke, sampai situ ada pertanyaan?
Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat peristiwa yang tidak saling meniadakan. Oke. Di sini peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B. Jadi di sini kalau dibilang peristiwa yang tidak saling meniadakan, itu ada unsur irisan. Jadi ini kan ada A, ini ada ruang sampel A dan ruang sampel B. Lalu di tengah-tengah ini ada irisan. Ya, irisan A dan B. Jadi kedua-duanya berada di tengah-tengah sini. Nah, contohnya kayak apa sih? Kita lihat nih, tabel 4.2. Teman-teman bisa lihat di halaman 4.18. Peristiwa A adalah terpilihnya karyawan laki-laki. Peluang A adalah 3/5. 3/5 dari mana? Kita lihat di sini. Ada 5 orang, A, B, C, D, E. Jenis kelaminnya ada laki-laki dan perempuan. Nah, lalu di sini ada juga umurnya masing-masing. Peluang A terpilihnya karyawan laki-laki. Nah, laki-laki ada jumlahnya ada berapa? Laki-laki L. Ya. Maka 3 laki-laki per 5. 5 ini dari, ya betul, dari jumlah. Sedangkan peristiwa B, terpilihnya karyawan berumur lebih besar 30 tahun. Lebih besar 30 tahun. Kita lihat, lebih besar 30 tahun. Kalau dibilang lebih besar 30 tahun, 30 tahun masuk nggak? Enggak, betul. Tidak masuk. Kalau lebih besar sama dengan, baru 30-nya termasuk. Tapi di sini cuma tertulisnya lebih besar. Jadi 30 tahunnya tidak termasuk. Oke, maka di sini peluang B adalah 3/5. Jadi yang masuk di sini adalah yang umur 40, 32 dan 45. Oke. Maka peristiwa B adalah 3/5. Nah, sekarang di sini peluang A dan B adalah terpilihnya karyawan laki-laki dan berumur lebih dari 30 tahun. Sekarang kita lihat di sini peluang A dan B. Jadi ini irisannya. Jadi laki-laki yang umurnya lebih dari 30 tahun ada berapa? Ada 2, betul, yang 40 dan 32 ya. Maka dapat peluangnya 2/5. Maka peluang A atau B sama dengan 3/5 ditambah 3/5 dikurangi 2/5. Ini 3/5 berasal yang pertama dari sini, peluang A. Lalu peluang B 3/5 dari terpilihnya karyawan berumur lebih dari 30 dikurangi irisannya, terpilihnya karyawan laki-laki dan berumur 30 tahun. Maka diperoleh hasilnya 4/5. Oke, sampai situ dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, ya kita lanjut ya. Nah, kalau yang ini sama, peristiwa yang tidak saling meniadakan, hanya saja ini lebih banyak. Ya, di sini ada peluang A atau B atau C. Jadi ini ada 3. Ya, jadi ada 3 ruang sampel A, B, dan C.
Nah, sekarang kita lihat di sini ada irisan A irisan dengan B, A irisan dengan C, lalu ada B irisan dengan C. Nah, contoh di sini, suatu populasi terdiri dari para pelanggan surat kabar menunjukkan persentase langganan surat kabar A, B, dan C. Ini masing-masing peluangnya. A 10%, B 25%, C 15%. A dan B artinya irisan 5%, A dan C 4%, B dan C 6%. Sedangkan yang di tengah-tengah sini irisan A, B, dan C 3%. Nah, jadi di sini ditanya probabilitas seorang pelanggan surat kabar berlangganan 1 dari 3 surat kabar tersebut, gimana cara ngitungnya? Berarti nulisnya seperti ini, peluang A atau B atau C. Cara menghitungnya adalah pertama peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C dikurangi irisan A dan B dikurangi irisan A dan C dikurangi irisan B dan C ditambah irisan A, B, dan C. Ya. Nah, lalu dari soalnya coba kita masukkan satu-satu. Peluang A-nya 0,1, peluang B 0,25, peluang C 0,15 dikurangi irisan AB 0,05 dikurangi irisan AC 0,04 dikurangi irisan BC 0,06 ditambah irisan ABC 0,03, maka diperoleh hasilnya 0,38. Oke, itu berada di halaman 4.20. Nah, sekarang kita lanjut untuk peristiwa yang independen. Teman-teman boleh lihat di halaman 4.21. Nah, sekarang kita lihat peristiwa yang satu tidak mempengaruhi peristiwa yang lainnya. Contohnya di sini ada pelemparan sebuah mata uang atau koin. Probabilitas munculnya gambar adalah setengah dan angka adalah setengah. Ya, jadi masing-masing setengah. Nah, terus di sini peristiwa gambar dan angka dengan probabilitas masing-masing setengah adalah probabilitas marginal. Apa itu marginal? Ya, contohnya seperti ini. Peluang A, peluang B garis miring A sama dengan peluang B. Nah, artinya apa? Dimana peluang B garis miring A adalah probabilitas peristiwa B dengan syarat peristiwa A sudah terjadi. Jadi B terjadi kalau A-nya sudah terjadi dulu. Ya, jadi B urutannya adalah setelah A. Seperti itu. Atau kebalikan. Kalau penulisannya adalah peluang A garis miring B seperti ini, artinya adalah peluang peristiwa A dengan syarat peristiwa B sudah terjadi. Contoh ya, di sini dalam pelemparan sebuah mata uang sebanyak 2 kali, peristiwa G1 adalah munculnya gambar pada lemparan pertama dan peristiwa G2 adalah munculnya